Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Etna Dewi. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama ialah Pancasila sebagai paradigma dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai permasalahan aktual. Materi yang pertama yaitu adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu paradigma. Paradigma secara terminologi, istilah paradigma dikembangkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan mitologi. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang, biasanya digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan suatu perkembangan, perubahan, dan termasuk dalam pembangunan. Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, paradigma dianggap sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang bermakmur dan makmur yang berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai dari sila-sila dasar yang diyakini kebenarannya. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keadilan sosial yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Materi yang kedua yaitu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pertama yaitu Pancasila dalam filsafat dan nilai-nilainya. Sarbani 2009 berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup dan pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Nilai Pancasila diakui sebagai nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Oleh karena itulah, nilai ini dianggap sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan bangsa tidak perlu dipertentangkan lagi karena bersifat mutlak yang harus ditaati oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsepsi yang telah ditata sedemikian rupa. Pancasila merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara secara luas. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Di samping itu, arti Pancasila sebagai dasar negara dapat juga dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama,
hak asasi manusia, dan bekerja sama. Harus tahu apa sih itu pengertian dari ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, dan logos artinya hasil pemikiran. Ideologi juga disebut system of ideas yang mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Dan dapat disimpulkan, ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Materi yang keempat yaitu adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengembangkan komitmen etis ketuhanan ini. Ada sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal yang sebagaimana mestinya. Persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara kesatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kelima adalah nilai keadilan sosial sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya. Materi terakhir yang akan saya paparkan adalah tentang persoalan aktual Pancasila. Persoalan aktual Pancasila yang pertama adalah keprihatinan sila ketuhanan pada masa dewasa. Kita layak untuk merasa prihatin bahwa sila pertama itu seringkali tidak dipahami dan diterapkan secara bijaksana di kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, sila tersebut seringkali dijadikan senjata untuk memukul atau meremehkan kelompok agama yang satu, misalnya menekan kelompok agama yang lain. Akibatnya masyarakat Indonesia tidak makin bersatu, melainkan malah sebaliknya semakin bercerai-berai. Yang kedua, keprihatinan sila berikemanusiaan. Sila kedua dalam Pancasila, yakni berikemanusiaan, mengungkapkan sekaligus kesadaran dan cita-cita para pendiri Republik Indonesia bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk diperlakukan sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang-orang
lain sebagai manusia pula. Namun dalam masa dewasa ini terdapat kenyataan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum ditugaskan oleh negara. Yang ketiga, keprihatinan sila kebangsaan. Saat ini, kesatuan bangsa Indonesia seringkali tercabik-cabik oleh berbagai konflik, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Kelompok agama yang satu menekan kelompok agama yang lain, suku yang satu tidak menghargai suku yang lain, kelompok politik yang satu bersikap tidak adil terhadap kelompok politik yang lain. Tidak sedikitlah tokoh daerah yang menghasut masyarakat lokal dengan menggelorakan primordialisme kesukuan, ras, atau keagamaan. Yang keempat, keprihatinan sila kerakyatan para penguasa di Indonesia seringkali lebih minta dilayani daripada melayani masyarakat. Bahkan para wali rakyat sendiri pun seringkali memperdaya rakyat, bukan memperdayakan rakyat. Anggaran belanja yang adalah uang rakyat lebih banyak dipakai untuk kepentingan partai, para penguasa, dan para wakil rakyat daripada untuk kepentingan rakyat. Yang kelima adalah keprihatinan sila kelima, keadilan sosial. Terlalu banyak hakim kita yang memberikan hukuman yang ringan kepada koruptor kelas kakap dan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar-pelanggar antara kelas teri. Bahkan sudah ada beberapa hakim yang membebaskan orang-orang yang bersalah dan menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.